patang-patang itu kan enak lihatnya ya. Ya cuma lihat ya. Jadi sekali lagi saya mohon itu sih ya, kesediaan teman-teman untuk membantu. Nah balik lagi ke PKKMB. Kan minumnya apa? Itu nak tolong minum. Itu di situ. Ada kan nak? Balik lagi ke PKKMB. Ada kan? Jadi teman-teman kebagian jatah untuk berkegiatan itu di hari kedua PKKMB itu hari Jumat. Jumat itu kan harinya singkat ya. Jadi dari Oke semuanya. oh ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk rundown acaranya. Pas hari Kamis itu hari pertama. Sebenarnya kita mulainya di tanggal 29 ya. 29 itu gladi resik. Gladi resik itu kan berdasarkan acara di tanggal 30 kan. Tanggal 30 dan tanggal 1. Jadi hari Kamis itu pertama kita registrasi absensi. Kemudian ada pembukaan, pembacaan kalam ilahi. Udah ada ya, pembacaan kalam ilahi dari farmasi. Terus pembacaan doanya nanti dipimpin sama Pak Mursal, Kaprodi S1 Manajemen. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Mas Uniba. Teman-teman kan memang acaranya nanti tanggal 30, udah tanggal 1 tuh teman-teman, tapi diharapkan tanggal 30 udah datang ya. Karena kita ada pembukaan itu ada Pak Wali nanti. Pak Wali kebetulan sekalian tanda tangan MOU, kita ada kerja sama Pemko. Jadi diharapkan teman-teman di tanggal 30 itu udah datang juga. Di gladi resik kan? Enggak, tanggal 30 yang resminya. Enggak di gladi resik datang juga orang ini. Pembukaan resminya nanti kita di sini masih terus Pak Rektor, tapi nanti yang buka itu Pak Wali. Pak Wali Kota yang buka Pak Rudi. Selanjutnya setelah dibuka itu seperti biasa penjelasan dari masing-masing wakil rektor bidang akademik menjelaskan bidang akademik, wakil rektor 1, wakil rektor 2 menjelaskan tentang keuangan. Selanjutnya nanti Mae akan tampil dengan dandanan yang pastinya wow. Menjelaskan tentang bidang kemahasiswaan, dan terakhir itu bidang kerjasama akan dijelaskan oleh wakil rektor 4. Setelah penjelasan dari rektor 4 nanti kita ada istirahat, sholat dan makan. Jadi di sini kan oke, jam 1 sampai jam 2 ini kuliah umum. Kuliah umum nanti digabung sama pembukaan jadinya. Karena yang buka kan Pak Wali, yang kuliah umum Pak Wali, jadi digabung. Pak Wali membuka acara ini, setelah itu juga beliau memberikan kuliah umum. Oke, selanjutnya setelah kita istirahat, sholat dan makan, akan ada penjelasan bidang akademik terkait pengisian TLS. Nah, kalau tahun kemarin kan P3T itu yang jelasin. Kebetulan P3T kita udah dilebur ke masing-masing prodi. Jadi nanti yang ngejelasin itu dilebur ke masing-masing fakultas. Di fakultas itu dibagi lagi ya beberapa kan. Jadi dia jatuhnya P3T itu dilebur ke fakultas. Kalian sekarang kalau mau ngurus masalah HRS dan segala macam langsung ke prodi kan. Jadi nanti masing-masing admin prodinya yang akan menjelaskan itu kayak etik dari hukum, Farhan teknik, Nica itu teknik, Amin dari kedokteran. Kedokteran itu banyak kan prodinya. Itu adminnya tahu kan, si Amin, si Apek. Selanjutnya penjelasan dari WLC, ya seperti biasa penjelasan dari WLC tentang WLC. Selanjutnya perpustakaan, tentang tata cara meminjam buku dan lain-lain. Acaranya selesai setelah penjelasan dari perpustakaan. Itu acara terakhir di tanggal 30. Besoknya hari Jumat itu teman-teman full acara teman-teman semua. Jadi hari kedua itu kita serahkan semuanya sama teman-teman gimana cara mengatur kegiatan di hari Jumat itu. Acaranya dari setengah 8 sampai jam 4 itu pokoknya wes terserah.
gimana kalian ngaturnya. Dan saya yakin kalian bisa membuat hari Jumat itu paling tidak kawan-kawan mahasiswa baru itu tahu tentang prodinya masing-masing lah. Ya kan tujuannya kan mengenalkan kampus dan prodinya masing-masing. Terus hari Sabtu itu kita ini sebenarnya karena aturan dari Dikti itu harus 4 hari, jadi kita pisah penutupannya. Biasanya kan langsung ditutup di hari ini juga, tapi kita pisah karena aturan dari Dikti itu harus 4 hari PKKMB-nya. Jadi hari Sabtu itu kita cuma acara penutupan. Mungkin nanti di acara penutupan itu ada beberapa kegiatan atau ada teman-teman yang mau ngisi. Misalkan ada teman-teman ada yang mau ngisi acara, nanti dibuatin aja. Misalkan dari Prodi Teknik Mesin, kami mau nyanyi gitu kan misalkan. Nanti dibuatin listnya, dikasih ke Bu Santi, ya. Jadi atau iya. Oh ya udah, oke benar. Sekarang masing-masing ormawa, baik itu Hima Prodi maupun UKM, mungkin ada Pak, saya mau ini, jangan Pak, Bang, saya mau ini, saya mau Prodi kami mau mengadain ini, kami mau nyanyi, kamu mau ini, silakan sekarang saya tunggu 10 menit. Kasih kan mic-nya biar semangat. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdiskusi Bang, kami ingin ini Bang. Kan setiap perwakilan ini kan nggak semuanya yang hadir, ada 2 orang, ada 1 orang kan. Ya kalau yang kayak kami bertiga oke lah, masih bisa diskusi. Bagaimana yang kawan-kawan ini 1 orang mendiskusikan tentang. Makanya kalau jadi gini deh, kalau yang udah punya ide sekarang boleh disampaikan sekarang. Kalau yang idenya menyusul ditunggu paling lambat besok jam ini apa? Jumat. Punya nomor Santi semua nggak? Enggak, nanti paling kita bikinkan panitia grup. Oh iya, nanti di situ aja ya. Mungkin tahun kemarin. Jadi nanti di grup itu disusulin. Kami dari Prodi ini pengen ini gitu ya. Yang udah punya sekarang boleh disampaikan. Yang kedua Pak, tadi kan kita membahas tentang program acara. Apakah kita tidak membahas teknis di lapangannya seperti yang tahun lalu yang saya pernah menjadi panitia itu banyak sekali kendala pas eksekusi di lapangannya. Itu bagaimana kita mendiskusikannya akan. Oke, baik, terima kasih. Oke, nanti pertanyaannya dan masukannya akan dijawab sama Bu Santi ya. Kalau ada yang lain silakan. Dari Hima Prodi kedokteran misalnya mau debus atau apa ya. Debus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, buat pimpinan bagian kemahasiswaan, Bapak Ketua sekaligus Ketua Kepala PMB, serta Sekretaris WR1. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas waktunya pada hari ini terkait dengan evaluasi tahun lalu ya. Ilham ya, banyak sekali kendala-kendala kita yang tahun lalu ya Ilham ya. Mungkin teman-teman semua yang mengikuti kegiatan PKMB tahun lalu, kita perdana mengadakan online. Mungkin bisa kami tampilkan tata tertib dulu ya dari awal ya. Nanti akan situ akan kelihatan mana-mana saja yang bisa kita revisi bersama-sama. Inilah gunanya kita rembuk bersama di sini agar kegiatan kita nanti bisa sukses dan tidak lancar gitu. Ya mungkin kita bisa mulai dari sini. Tata tertib pelaksanaan dari perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2021-2022. Kita mulai dari tata tertib berpakaian bagi mahasiswa baru. Yang pertama kita memakai dress code kemeja putih dan bawahan hitam, bukan jeans. Di sini, apakah kita setuju memakai ini tetap?
Ya, kayaknya ini sederhana ya, maksudnya bisa diikuti oleh semua seluruh peserta dan tidak memberatkan mereka untuk menggunakan ini. Yang kedua, bagi yang menggunakan jilbab, memakai jilbab berwarna hitam ini tetap masih kita memakai tahun lalu. Lalu pada bagian tata tertib acara kegiatan, poin pertama, PKKMB daring dilaksanakan via aplikasi Zoom mulai dari pukul 7.30 sampai dengan selesai. Keterlambatan lebih dari 10 menit akan diberikan teguran dan dicatat sebagai pelanggaran dalam berita acara. Nah, di poin 1 ini, disinilah kami minta bantuan kepada mahasiswa dan rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk memantau di setiap prodinya. Seperti itu. Lalu nanti Zoom-nya nanti akan dibagikan dari bagian IT kami. Jadi teman-teman semua tinggal memantau bagian prodinya masing-masing. Misalnya bagian hima kedokteran, fakultas hukum, di masing-masing fakultas memantau. Karena kalau misalnya kita sendiri kita sendiri memantau pasti nggak akan tercover gitu. Ya poin 1 kita bungkus ya. Udah oke ya? Oke, yang poin 2, Zoom meeting ID dan password disampaikan melalui website atau nanti WA. Kita kan nanti kita masukkan juga, kita sudah punya grup maba di Telegram. Nanti mungkin kita akan masukkan panitia-panitia juga dari Hima. Tautan untuk bergabung akan dikirim oleh panitia kepada peserta melalui WhatsApp. Nanti kita ini melalui Telegram karena tahun lalu kita pakai WhatsApp ya. Karena terkendala kita kalau di WhatsApp itu ada kuotanya tersendiri, kalau nggak salah 200 ya. Itu nggak bisa lagi orang masuk, makanya kita alihkan ke Telegram. Oke, nomor 2, poin 2 ada di masalah atau ada masukan? Sudah ya. Yang poin 3, demi keamanan dan kenyamanan bersama, dimohon untuk tidak membagikan Zoom meeting ID dan password kepada orang lain. Nah, ini ada juga nih celahnya nih. Saya ada laporan juga kemarin tentang ID ini, siapa-siapa yang masuk. Jadi mohon dari teman-teman semua, kan nanti kan ada hostnya. Pastikan yang masuk itu dia sudah menggunakan nama ID-nya itu, misalnya kita bikin contoh di kedokteran di poin 6. Contoh dia masuk sebelum kita admit sebagai host, dia memakai sudah kedokteran underscore NPM lalu nama. Itu yang kita masukkan, yang kita admit sebagai host gitu. Oke. Itu untuk masuk salah satu syarat peserta masuk ke Zoom. Pastikan host memasukkan peserta sesuai dengan ID. Jangan dimasukkan atau jangan di-admit jika dia belum mengganti username-nya. Ya, karena di dalam ini jangankan masuk ke Zoom ya. Saya membagikan grup WhatsApp khusus di prodi kebidanan. Saya bagikan di Telegram di semua maba. Saya bagikan link grup kebidanan maba. Itu yang masuk itu hukum gitu. Ada yang kepo-kepo dengan kebidanan. Ini siapa gitu kan? Saya mau keluar, tapi saya mau kenalan dulu siapa nih? Apa visi misinya gitu. Siapa tahu dia punya visi misi sendiri gitu kan untuk masuk ke grup kebidanan. Nah itu yang kami khawatirkan. Lalu ini di poin berapa terakhir? Poin 3 oke ya? Oke ya, kita bungkus ya. Yang poin 4. Untuk laki-laki harus merapikan rambut dengan potongan rambut rapi. Yang dimaksud dengan rambut rapi ini berbeda-beda. Kita akan tentukan di sini yang disebut rapi itu yang seperti apa sih? Itulah ya. Kalau saya boleh kasih saran. Boleh. Kan ini mereka kan secara Zoom juga ya. Yang penting rambut mereka itu nggak berantakan ya. Rapi aja udah. Nggak usah dipotong, pendek. Yang penting nggak berarti telinga. Kan mereka kan juga udah mahasiswa. Nah itu. Nah itu kita balik lagi yang kita sebut yang rapi itu yang seperti apa? Katanya kelihatan telinga. Kalau dikuncir juga laki-laki kelihatan telinga. Apakah boleh gondrong gitu? Boleh.
Nah, kan ketika offline. Biasanya tidak masalah kalau kami offline. Baik, terima kasih Ilham masukannya. Ini terkait dengan kita persiapan tatap muka. Mungkin ada baiknya kita prepare dari sekarang. Seperti apa sih yang sebaiknya itu rapi? Satu dua. Ya biasanya sih kalau dulu pas sekolah dulu Biar kita masukkan ke dalam sini gitu. kayak langsung to the point aja. Ya, ukurannya. Ya seperti yang kita paling panjang Berapa itu sih? 4 atau 3 gitu paling panjang gitu. Itu udah paling panjang kali 4 atau 3 gitu. Yang untuk di atas. Di atas Untuk 3 berarti kan? ya 3. Kalau Tiga. untuk di samping itu maksimal 1 gitu. Biar terlihat rapi dan dinaikin rambutnya agak rapi ya dan kaca-kaca kan nanti dikira preman pula. Nah, inilah kita minta bantuan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan ini, bahwa memantau adik-adiknya rapi seperti ini, seperti itu. Dan kami serahkan juga kepada teman-teman semua untuk menegur agar seandainya di hari pertama atau di gladi kita bisa ngeliat nih, kan kita ada gladi, kita bisa tegur di situ, kita bisa ingatkan di hari besok pas pelaksanaan kegiatan tersebut, rambut mereka sudah rapi, gitu. Dan mereka misalnya mereka ada, kan kita ada punya grup bisa ditanya di sana, kayak gitu. Ini nanti kita akan bagikan via grup. Oke, ini udah ya maksimal atas ini ya. Rambut bagian atas 3 cm, samping maksimal 1 cm. Oke ya. Oke. Yang poin nomor 5. Peserta diharapkan bergabung paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai dengan cara memasukkan Zoom Meeting ID dan password pada aplikasi Zoom. Ini akan kita kondisikan, akan kita bagikan sebelum acara. Sebelum memasuki room, peserta sudah harus mengganti ID. Ini yang kita sudah bicarakan. Kita bisa next. Lalu poin nomor 7, peserta dapat mengisi presensi kehadiran melalui Google Form. Nanti akan kita siapkan, akan kita bagikan juga via Zoom. Oke, poin 8. Selama mengikuti acara, peserta wajib menghidupkan fitur kamera atau video dan wajah peserta terlihat jelas dengan menggunakan virtual background Zoom yang telah ditentukan. Nanti yang masalah teknis ini kita nanti yang menyiapkan. Selama mengikuti acara, mikrofon supaya dimatikan atau menggunakan mode mute. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Posisi peserta wajib dalam kondisi duduk dan berada pada tempat yang netral. Pelaksanaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniba dan Himne Uniba, seluruh peserta berdiri dengan kelihatan seluruh badan pada kamera tanpa alasan apapun. Etika izin dalam pelaksanaan kegiatan. Yang poin A, format penulisan izin pada kolom chat. Contoh, nama, NPM, alasannya apa. Begitu juga dengan penulisan peserta sudah kembali lagi mengikuti Zoom. Kolom chat pada aplikasi Zoom hanya digunakan untuk meminta izin dengan menuliskan format di atas, terkecuali misalnya kita ada tanya jawab pada saat orasi wali kota, narasumber dan lainnya. Peserta hanya dibolehkan meninggalkan pertemuan online jika terjadi bencana alam dan kondisi darurat seperti orang tua sakit keras atau masuk rumah sakit, hal-hal yang sifatnya urgent. Ya, hal-hal yang sifatnya urgent mungkin ini kita bisa edukasikan kepada peserta PKMB-nya lah ya. Mungkin teman-teman semua sudah masuk ke dalam grup, harapan saya sih sudah masuk ke dalam grup ini, ke grup masing-masing Himapolri atau fakultas, karena misalnya kami sudah buat itu gitu. Jadi kalau misalnya ada tanya jawab antara
Ya harapannya itu kawan-kawan semua sudah masuk ke dalam grup maba. Nanti misalnya belum masuk, minta mungkin kepada prodinya untuk dimasukkan karena terkait diskusi hal-hal yang harus didiskusikan. Poin 16 menyiapkan alat tulis mencatat poin penting dari materi yang disampaikan. Jadi memastikan bahwa peserta itu menyiapkan alat tulis. Alat tulisnya jika ada hal-hal penting yang harus dicatat. Nama peserta sesuai dengan nama asli. Jika terdapat nama dan tidak nama asli maka akan dikategorikan pelanggaran. Kita akan juga tidak bisa masukin ke dalam Zoom ya, sesuai dengan ketentuan awal kita kesepakatannya bahwa yang masuk ke dalam Zoom adalah sesuai dengan username, nama, NPM, seperti itu dari prodi mana. Peserta tidak boleh merokok selama kegiatan PKKMB. Jangan kan merokok ya, sepemahaman saya. Makan pun kadang tuh ada yang makan sambil ngunyah apa itu termasuk salah satu tindakan yang kurang bagus dilihat. Ya makan pade lah hidup itu gitu ya. Entah kameranya di mana, makanannya di samping. Yang penting yang penting kamera tidak dimatikan. Seperti itu. Ya, dan dia hadir pada saat melakukan pada saat kegiatan PKKMB. Tidak dibenarkan makan minum selama kegiatan. Oke, penambahan aturan dapat terjadi melihat kondisi dan diinfokan kembali oleh panitia. Nah, ini kita fleksibel. Nanti misalnya ada hal-hal yang mungkin ada masukan dari kawan-kawan semua atau dari panitia lain yang kiranya harus dimasukkan dalam salah satu syarat pelaksanaan, kita akan masukkan peraturan tersebut seperti itu. Panduan kegiatan PKKMB dibaca dan dicermati. Ini nanti akan kita bagikan. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib yang ditetapkan oleh panitia, berperilaku sopan dari awal hingga akhir, duduk dengan posisi siap menerima materi dari awal hingga akhir, dilarang melakukan kegiatan lain saat acara. Saat penyampaian materi tidak diperkenankan makan dan minum, ini sudah. Pada saat istirahat, penggantian sesi materi diperkenalkan untuk keluar dari room Zoom, namun masuk kembali. Nah, di sini mungkin kita ada pembenahan. Pada saat istirahat penggantian sesi materi diperkenalkan untuk keluar dari room Zoom. Ini istirahat mungkin dari jam 12 atau jam 1 ya, bisa keluar dari room, tapi disarankan untuk tidak keluar. Karena itu di standby-kan aja, tapi ini akan memakan kuota banyak sih ya. Pasti banyak juga sih yang akan keluar dari Zoom. Cuman diingatkan kembali kawan-kawan semua, diingatkan kembali pada peserta untuk masuk ke dalam Zoom sebelum jam 1 gitu, karena kita kan bukan 1-2 orang yang akan masuk ke dalam Zoom nih. Harapan kita agar mereka ini masuk ke dalam Zoom tepat waktu. Nomor 30 ya 30. Sebelum mengajukan pertanyaan sebenarnya poinnya sama. Fitur chatting oke, sama, ini bisa dihapus ya. Masuk ke C dulu mungkin ya. Masuk ke poin C, etika bertanya. Ini pada saat acara ketika sesi tanya jawab dibuka, maka peserta hanya boleh menggunakan fasilitas raise hand. Jadi nanti kita akan koordinasikan ini kepada moderator saat pemberian narasumber, hanya yang ditanggapi yang menggunakan mode raise hand. Jadi tidak menghidupkan mikrofonnya. Setelah itu moderator akan membuka mic peserta, oke. Peserta dipersilakan bertanya dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Sanksi selama kegiatan.
Pelanggaran yang dicatat oleh seksi dalam berita acara lebih dari 3 kali dapat direkomendasikan untuk tidak lulus PKKMB. Nah, di sini teman-teman punya berita acaranya. Jadi setiap prodi atau fakultas punya berita acaranya. Kalau misalnya ada kendala, ada mahasiswa misalnya peserta yang tidak direkomendasikan atau mahasiswa yang izin pada saat kegiatan PKKMB ada bencana atau ada yang meninggal atau hal-hal yang sifatnya mereka tidak bisa ikut, ini bisa dimasukkan dalam sini gitu, sebagai bukti bahwa benar mahasiswa tersebut ada kendala sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan. Takutnya kita miss di sini, dia sebenarnya ada bencana, ada kendala, tapi kita tidak mengeluarkan sertifikat, nah itu kita tidak mau di situ. Ya, ada bukti dari teman-teman semua sebagai fasilitator gitu ya. Nah, bila tidak mengikuti kegiatan PKKMB selama 2 hari kumulatif dengan alasan apapun, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan mengikuti PKKMB tahun selanjutnya. Nah, ini untuk virtual background nanti akan kita share kepada semuanya, baik panitia dan peserta PKKMB. Mungkin di situ saya mohon masukannya untuk ini akan lebih baik lagi dalam kegiatan ini. Boleh? Terima kasih Bu Ibu Santi. Untuk tadi kan untuk etika bertanya Ibu. Nah itu untuk rasakan kan Bu, kalau bisa disarankan untuk etika berkamera Ibu. Posisi berkamera itu harus dibuat kamera. Iya, posisi kamera. Biar nanti kan maksimal gitu Bu, wajahnya sampai posisi-posisinya gitu. Iya. Yang terlihat dari Iya, benar. dari mana sampai mana gitu ya. Iya benar. Ya, terima kasih Bu. Poin berapa ya tadi ya? Langsung. Kalau tidak hanya dia 3 bertanya ya tadi ya posisi. Iya. Ini ya. Iya. Oh ini ya. Iya benar. Oh ya. Tambahkan Sarannya seperti apa? ya Ibu. Sarannya seperti apa? Sarannya kalau bisa sejajar Sejajar dengan dada. kamera ya? Iya kamera, sejajar kamera. Iya separuh badan. Nanti kan takutnya mahasiswa kan cuma nampak wajahnya sepotong-sepotong gitu kan Bu. Nampak sampai Iya. setengah badan. Iya benar. Pas foto kan nampaknya tambahkan now. Iya benar. Kawin kan nak? Belum Bu. Ini dalam rangka pencarian. Iya. Katanya belum kawin, tapi udah nikah. Terima kasih masukannya, mungkin ada yang lain. Dan berhubungan dengan komunitas hukum. Baik, mungkin saya dimasukkan sharing di sini, Bu Santi. Nggak apa-apa. Kayaknya suara saya kedengar ya? Langsung. Ya. Gini, Bu Santi dan Pak Ketua, tadi saya melihat bahwa akan ada pembagian PIC ya terhadap maba yang masuk ke dalam ruangan Zoom meeting. Tentunya PIC ini akan dibagi di masing-masing hima, ya kan, yang menentukan mabanya yang mana. Artinya masing-masing hima itu sudah mendapatkan data ya, data maba yang sudah mendaftar yang akan mengikuti PPKMB ini. Nah tentu dari panitia intinya akan membagi link, artinya membagi siapa yang akan menjadi host, ya kan, untuk kita dapat nanti memberikan mereka bisa masuk ke dalam aplikasi itu. Nah pertanyaannya, di saat itu berlangsung, seandainya terjadi kredit,
ya, tentu kan host punya kewenangan untuk mengadmut. Ya. Nah, apakah kita semua ini punya kewenangan untuk mengadmut atau dikembalikan setelah semuanya masuk ke dalam ruangan Zoom, hanya ditentukan satu host yang memang dia mengamati untuk siapa yang perlu di-unmute, siapa yang bisa dibuka. Jadi tidak tumpang tindih nanti kewenangannya di situ. Gitu. Nah, itu mari kita tentukan. Gitu. Artinya kita dari masing-masing perwakilan hima hanya mengcover di saat mereka masuk aja. Ya, mereka masuk sudah. Nah, selebihnya bagaimana? Kita serahkan siapa? Siapa nih yang bertanggung jawab untuk mengontrol selama berjalannya kegiatan ini? Gitu. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan abang siapa? Saya Fernando. Oh, Fernando. Terima kasih masukannya yang sangat bermanfaat sekali. Ya, kalau dari apa tadi, host ya, host yang bertanggung jawab untuk mengadmit. Kalau untuk host itu akan kita bagikan nanti per prodi, paling tidak satu orang kita bagikan sebagai host. Siapa bertanggung jawabnya? Per prodi tetap yang memantau per hima. Enggak, gini Mbak, sorry. Kalau untuk mereka masuk, ya itu dibagi, kita hostnya. Benar. Setelah masuk, ya setelah masuk itu kan sudah gabungan, kita Ya, benar. bersama, Benar. ya kan? Ya. Apakah nanti kalau terjadi istilahnya kredit di dalam itu, apakah semua host yang tadi diberikan izin untuk mereka masuk itu bertanggung jawab? Karena kan hostnya minimal nanti sudah beberapa kan, gitu. Nah, maksud saya begini, tugas kami hima, kami hanya memberikan license mereka untuk masuk, ya. Kita berikan mereka license masuk sesuai dengan NPM mereka, nama, ya kan, username-nya. Nah, setelah mereka bergabung, mari kita sepakati di antara semua panitia, satu orang yang bertanggung jawab untuk dia dapat mengadmut atau membuka, mengontrol ya. gitu loh. Jadi tidak ada kredit lagi, tidak ada missing lagi di antara kita masing-masing host. Karena kalau sudah bergabung kan ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab masing-masing hima, gitu loh. Sudah menjadi satu orang. Mari kita tentukan PIC-nya setelah itu. Cadangannya. Ya kan? Kalau kita bercermin kepada tahun lalu, itu yang menghandle untuk unmute ya, biar gak kredit, itu bagian IT. Itu bagian IT. Ya karena nanti kan ada sesi pertanyaan, Ya, benar. ya kan? Ada sesi menjawab atau bla 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 bla. Nah, kita nggak tumpang tindih gitu loh. Sorry, ini Pak. Kalau masalah itu dari dulu kita tidak ada masalah, mereka tetap tidak mengaktifkan mikrofonnya, sama juga pas saat tanya jawab itu kan ada sesinya. Jadi untuk pas di pertanyaan-tanya jawab itu admin melihat siapa yang berbicara baru dibuka mikrofon. Iya, artinya begini Mas. Gini ya. Saya nggak tahu, saya karena waktu proses PKMB kan saya nggak mengikuti pada zaman apa namanya Zoom meeting ini, betul ya. Jadi maksudnya ya kita kan sudah mengalami ini proses belajar mengajar dalam proses Zoom meeting ini, ya. Nah maksudnya ini kan kita nggak tahu IT-nya siapa, karena nanti kita lempar tanggung jawab ya. Ya, benar. Gitu loh. Ini kita mumpung rapat kita tetapkan gitu, atau Pak Ketua Panitia menetapkan IT-nya dari saya. Baik Bang, ini pengalaman kami yang ikut PKKMB tahun lalu, yang menjadi panitia kan, maaf sekali, mungkin saya jawab tanya. Nah jadi untuk semua peserta pas saat masuk, jadi mereka itu tidak bisa menghidupkan mikrofon. Jadi udah ada yang IT, sama IT universitas kan. Jadi yang PIC untuk kohos yang berprodi itu dia tidak bisa, cuman hanya sebatas nge-add dan Nah itu yang jadi ada penjelasan. Ya. Jadi untuk tanya jawab, license kami hanya menerima mereka mensubmit berdasarkan data yang kami terima. Kalau mengabsen udah
mengasen udah, ulang, ya, sudah selesai, benar. setelah proses itu dibuka 7.30, maka kita kembalikan kepada panitia teknis yaitu IT-nya dari Pak Ketua Panitia. Untuk itu nanti kita tunjuk ada tim IT kita. Ya. Karena kalau nggak Daniel, Kalau misalnya kita kembalikan lagi Pak, kita akan tahun lalu lagi dan lagi. Jika nanti pihak IT-nya meminta bantuan kepada rekan-rekan semua, kami akan minta mohon juga lah seperti itu. Cuma kan itu pengalaman kita. Ya, benar. Saya kan nggak tahu nih, karena yang saya jelas memang koordinasinya nanti satu dari ayah. Ya. Kalau misalnya IT-nya waktu tahun lalu bermasalah, saya minta ini dong, minta rekan juga untuk membantu di bagian ini. Kita akan koordinasikan kepada teman-teman semua. Cuma memang ini memang izin ya teman-teman. Ini durasinya panjang sekali. Ya, semua handphone ya terus terang tidak sama kemampuannya. Sudah pasti handphone atau laptop kan ini durasinya panjang, tentu memakan baterai selain kuota lah kita bilangnya. Kalau saya yakin kalau kuota karena ini berbasis, saya yakin kegiatannya di rumah masing-masing. Pasti rata-rata sekarang di rumah itu punya wifi. Cuman persoalannya kan ini memakan baterai lah. Ya. Ada yang mungkin merasa dia pakai handphone, ada yang pakai ini. Nah itu kira-kira ya kadang-kadang kan kita nggak termaintain dengan 200 atau 200-an orang lebih. Nah kalau seandainya itu mereka nanti menyampaikan izin segala macam melalui chat di dalam Zoom. Enggak lihat. Kolom komentar atau seperti apa ya? Kolom komentar. Ya kolom chatnya. Kolom chat. Saya ada di situ. Ya, Nanti atau misalnya ya, maksudnya di aturan ini sudah disampaikan belum? Saya nggak lihat. Sudah. Sudah. Ada ya? Ada, jadi mereka sebutkan nama dari prodi mana, lalu itu bisa dilihat. Ada bukti nomor Jadi itulah sebagai kita yang jadi PSI setiap prodi itu. Yang 13. izin. 13. Oh ini 13. Etika izin. Oke. Ya, di poin 13 ini. Kemudian Bu Santi yang mau saya tanya, untuk tatap muka di hari gladi resik, baik gladi resik maupun di hari raya dalam menyambut ya Bu ya, Ya. Pak Rudi datang, Pak Wali Kota, itu dari masing-masing 5 berapa perwakilan? Semua aja. Bikin apa ditambah apa? Kalau Pada betes. Kami Mae pengurus 30 loh. Oh enggak, kita ini. Ya. Ya betul. Makanya kita mau tahu nih dari Komisi 5 dan ketua yang ada berapa putusan yang diberikan kuota? Ya, mungkin kita ikut yang tahun lalu juga 3 lah. Nah, itu bisa. Bagaimana Ibu? Ya, Kalau menurut ibu nah, yang hadir di sini aja udah cukup ini. Kurang. Ini kan kita ada 4 hari ya. Iya. Ada 4 hari. Kita serahkan kepada imam untuk mengatur. Entah itu akan dibagi di hari gladi siapa yang datang, hari kedua siapa yang datang sampai penutupan. Cuma kita mau bahwa yang datang itu sudah paham peraturannya gitu. Ya kan, jangan kemarin itu bukan saya, itu kita yang nggak mau. Berarti kita harus menjelaskan ulang, gitu kan? Ya kita serahkan kepada teman-teman semua, karena ini 4 hari pasti kita punya kegiatan juga yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu akan kita serahkan. Yang penting pada saat kegiatan 4 hari itu ada perwakilannya 3 orang setiap 5. Jadi dia bisa ya paling enggak, entah dia izin ke toilet ada yang bergantikan, ada yang mantau, entah dia izin untuk makan istirahat ada yang untuk bergantian. Kami juga seperti itu, Pak. Kayak gitu. Jadi tidak saling tidak saling merasa aduh kok saya terus gitu ya. Agar bisa saling berkoordinasi lah. Seperti itu biar bisa saling mengisi gitu. Ya, Bang ya. Mungkin ada masukan lagi dari yang lainnya. Di sana ada lagu Indonesia Raya. Iya, benar. Itu dirijennya siapa? Nanti ada dengan Bu Mariana. Bu Mariana kita sudah masukkan kalau nggak salah ya. Nah itu pemandunya Bu Mariana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan langsung ke Mas juga. Ini jadi kita konsepnya berarti ada 2 ya. Ada yang online dan ada yang offline. Yang offline ini kita emang benar-benar melaksanakan kegiatan seperti
seperti adanya gitu. Biarkanlah kita apa maksudnya yang online ya online. Jadi prosesinya tetap kita jalankan. Insya Allah yang akan membuka oleh wali kota dan sekalian mengisi orasi beliau dan narasumber. Nah, untuk yang kegiatan hari Jumat, kegiatan di masing-masing fakultas, prodi dan hima prodi UKM, apakah kegiatan itu yang dipandu oleh hima tetap dilaksanakan di auditorium atau hima bebas melakukan di mana saja? Ya. Karena ini sifatnya virtual kan? Bagaimana? Ada yuk. Terkait kegiatan hari Jumat, artinya hari Jumat tanggal 1 itu kan kegiatan hima. Hima atau fakultas ataupun UKM yang terbentuk yang ada di lingkungan fakultas hukum di lingkungan fakultas Universitas Batam ini. Karena ini kegiatannya adalah kegiatan Zoom meeting, apakah kegiatan dari masing-masing fakultas atau hima itu dapat dilakukan di mana saja? Atau memang perwakilan daripada hima itu melakukan kegiatan itu tetap dilaksanakan di auditorium atau ada tempat yang ditentukan? Biasanya sih kan kita juga nggak tahu nih kan acara apa yang harus mau kita buat sejauh iman ini kan mau dikoordinasi dulu kan. Kalaupun Kelas kan? ya kan itu kan dibagi setiap lingkupnya ke prodi kan. Nah, jadi lebih baiknya kita sebagai panitia di sini mending bisa di auditorium aja supaya bisa kumpul sama-sama. Kan ini kan masih acara PKKMB. Artinya di kegiatan hari Jumat itu berarti kita memakai Zoom masing-masing lah ya? Iya. Ya, prodi. Ya kan? Dari masing-masing fakultas memakai ruang masing-masing. Nah ya benar. Jadi tahun dulu itu pinjam ruangan kelas di gedung A. Ya, Jadi masing-masing hima atau fakultas itu ngumpul di satu ruangan. Oke. Jadi pinjam ruangan sendiri. Untuk fasilitas internetnya sendiri dari Uniba Dari Uniba, Pak. Dari Uniba. Jadi misalnya kita ada 4 fakultas ya Pak ya. Kita serahkan ke fakultas mau prodi mana dulu. Untuk jadwal kita serahkan ke fakultas. Misalnya fakultas sudah manage yang pertama itu yang maju adalah prodi misalnya di kedokteran. Pertama mau prodi kedokteran dikasih waktu sejam, lalu selanjutnya prodi itu kita serahkan jadwalnya ke fakultas. Nah itu untuk lokasinya untuk tahun lalu kita pusatkan di gedung A. Jadi kita pusatkan di gedung A 4 lokal untuk semua fakultas 4 lokal itu akan ada Zoom masing-masing. Nanti akan disediakan oleh IT-nya. Seperti itu ya. Satu hari itu memang disediakan di hari Jumat itu untuk kegiatan dari masing-masing fakultas. Ya kan? Dari jam 7 sampai jam 4. Artinya berarti dari masing-masing fakultas atau hima sudah membuat programnya yang saya pada Uniba yang disetujui oleh Jadi mungkin ini aja yang masukan yang dibantu. Karena di hari Jumat itu kan kegiatan itu memang diberikan kewenangannya kepada fakultas ya. Artinya mari kita sepakati program dan apa yang nanti menjadi program di dalam kegiatan ini. Artinya dari masing-masing fakultas atau hima atau UKM atau ormawa yang terbentuk itu dapat prokernya disampaikan kepada Pak Ketua secepat mungkin. Kapan deadline-nya Pak Ketua? Karena kami harus dapat juga persetujuan dari Kapolri kan terhadap proker itu. Tanggal 17 sekarang. Minggu lagi ya. Yang nggak masalah. Proker siap. Kalau bisa nggak kalau Senin? Lumayan waktunya. Mungkin ya paling lambat Rabu lah ya. Oke, sepakat ya paling lambat Rabu ya. Karena proker itu kan Harus didiskusikan dengan. kan. Oke, kita sepakat paling lambat saya terima itunya Rabu ya prokernya. Saya di sini mau klarifikasi ke kegiatan masing-masing fakultas prodi dan hima prodi. Yang pertama sekali selain kegiatan hima itu prodi memperkenalkan prodinya dulu, ya kan? Memperkenalkan prodinya dulu, setelah itu baru masuk ke hima. Nah itu maksudnya kesalahan persepsi nih, takutnya
oh kegiatan hima nih berarti gitu. Berarti tidak diambil alih semuanya ke hima. Jadi dibagi antara prodi dan hima seperti itu. Nah makanya kan dia itu kita minta waktu sampai hari Rabu. Rabu. Artinya proker itu kan harus kami diskusikan dengan Kapolri persetujuan, tidak serta merta. Ya benar sih. Makanya tadi di awal saya bilang harus dikoordinasikan dengan kaprodi masing-masing agar tidak terjadi miss. Jadi nanti takutnya kasihan kita tahun kemarin sama kedokteran ya kan. Iya betul kasihan. Bisa setelah penerangan atau orasi tentang prodinya langsung masuk ke lima prodi, langsung masuk ke lima prodi, paling enggak setelah itu langsung ganti lagi. Dan mungkin Bu yang satu lagi yang mungkin paling besar sekali kendala pada kita masuk dalam meeting tahun lalu itu sering-sering keluar masuk peserta ini. Bukan pesertanya tapi link yang di-share itu kadang nggak cocok, ada link itu apakah bisa ya kan? Kendala yang paling kalau sampai kita tuh nggak sampai 1 jam. Jadi alasan dari Untuk itu ya kita kalau terus kan tahun kemarin itu kan yang pertama ya, jadi banyak sekali kita. Untuk tahun ini insya Allah kita lebih koordinasi sama orang IT sama Suwandi sama Daniel. Nanti saya coba koordinasi gimana supaya nggak terjadi kayak tahun kemarin. Sampai ganti link ya. Iya sih, mau juga mahasiswa kayak iya pelajaran dari kita kemarin ada webinar sama narasumber itu ada anggota DPR tapi macet banget kan kayak anggota sekelas anggota DPR itu jadi pelajaran sih buat ini jangan sampai soalnya itu webinar itu nggak cuma yang kampus kita tapi ada 5 kampus tapi putus-putus dan yang sedang berbicara itu sekelas anggota DPR itu. Jadi itu jadi pelajaran kita sih. Nanti saya bakal koordinasi dengan tim IT-nya. Masukannya makasih loh. Doain aja teman-teman semua. Alhamdulillah sebelumnya baru kemarin kita mengadakan kuliah umum itu lancar Pak. Teman-teman semua itu semua alhamdulillah lancar. Cuman kita kan nggak tahu nih untuk ke depannya nih. Sekarang kita ngomong lancar. Kemarin saya juga mengikuti Lemhanas Pak. Ada aja kendalanya. Padahal mereka juga bilang padahal udah disettle banget deh. Ternyata memang ya kita nggak tahu kendalanya di mana namanya. Ya kita hanya bisa berdoa bahwa ini akan lancar. Betul ya? Sebisa kalau untuk yang kemarin kita baru kemarin ngadain kuliah umum itu lancar Pak, alhamdulillah. Ya doanya kita besok nggak ada kendala-kendala lah seperti itu. Kayak itu mungkin ada masukan lain lagi untuk membangun kegiatan kita ini supaya lancar ini. Oke kita kumpulkan teman-teman semua di sini. Ya. Baik, Bu dan Pak Ketua, Ibu. Tadi kan kita membahas masalah peserta nih. Gimana kita membahas masalah panitia? Pada ini saya boleh nggak ini mengusulkan atau ini kami semua panitia ini kan udah dari hari Jumat sampai Sabtu kan? Kamis cuma Sabtu. Kalau boleh adalah sedikit kenang-kenangan untuk kami sebagai panitia gitu. Ya seperti tahun lalu pada offline kan dibuatin baju. Jadi usulan aja sih. Setuju nggak kawan-kawan? Terus juga tahun kemarin kan kita nggak dapat Bang baju. Iya. Ya kan kita cuma dapat sertifikat tahun lalu kan. Iya kan? Iya. Belum kopi. Oke, itu bakal kita ajukan di ini sih di anggaran untuk PKKB. Nanti kita masukin di anggaran untuk pengajuan anggaran untuk terkait anggaran kita juga ini akan kita masukkan. Terima kasih masukannya. Jika tahun lalu ada yang nggak dapat, mohon maaf. Jika memang ini kita masukkan nih anggarannya, kita minta nama-namanya. Kan tidak semuanya hima masuk nih dalam kegiatan tersebut. Kita minta nama-namanya yang pasti. Dari hima prodi siapa-siapa aja yang didelegasikan seperti itu. Sama kami juga seperti itu kok. Jika kita menganggarkan sesuatu, siapa aja yang akan berkontribusi di kegiatan tersebut. Terima kasih. Dan ini Bu, saya lupa untuk tahun lalu tuh sertifikatnya itu kan ini Bu, belum dapatnya banyak bertanya sama saya yang tahun lalu tuh belum dapat
sertifikat. Udah, udah, kita udah di grup kita tahun kemarin tuh ada sertifikat Saya ini. terima Si sertifikat PPKM ini saya belum terima loh. Untuk sertifikat tahun ini, untuk yang tahun kemarin ya, untuk yang tahun kemarin itu kebetulan itu yang buatnya itu Pak Willy yang PIB kan. Pak Willy itu kemarin sama saya juga sebetulnya teman sibuk di Lampung, kita lagi sibuk. Dan tahu ya, kita baru balik ke Batam itu bulan 4 atau bulan 5 kemarin dan sampai saat ini masih di Batam. Kebetulan beliau sekarang lagi di Lampung. 2 kali PCR mau balik ke Batam positif terus. Iya, sekali lagi PCR positif saya suruh bunuh diri. Nah, benar, udah rentang badannya berarti. Tapi untuk tahun ini saya udah bilang sama Pak Willy untuk membuat sertifikat itu e-sertifikat, jadi sertifikatnya elektrik aja. Jadi begitu selesai PKKMB, mungkin besoknya bisa langsung dibagikan ke peserta dan panitia. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan di desain sertifikat untuk panitia sama pesertanya. Berarti sekalian lah yang belum dapat. Iya, untuk yang belum dapat, bisa di list ya nanti nama-namanya. Soalnya setahu saya, karena saya termasuk yang bagiin untuk 2020 memang mandat kemarin itu udah ada desainnya, tinggal di print. Untuk yang 2019-18 sudah dibagiin semua. Saya Belum ngambil ya. Itu udah dicetak semua, tapi memang ada sebagian yang belum diambil. Nanti coba dicek di PIB, di PIB. Sama-sama. Pak, nanya Pak, untuk kita para panitia pembantu ya, kita kan di sini cuma bantu aja ya mahasiswa ya. Semua panitia. Iya. Saya juga bantu. Di sini kan untuk tatap mukanya kita pas sama wali kota aja ya Bang ya. Iya. Nah, terus untuk pas kita acara itu kita harus ada di auditorium atau kita boleh bebas di mana aja. Duduk di apa yang Kalau Untuk dengan panitia wajib di auditorium. Kalau pengalaman saya kemarin di auditorium itu kami terkendala dengan sinyalnya, Pak. Sinyal. Iya, soalnya saya juga lari ke Bintang Kopi itu karena sinyal yang di Audi itu nggak memadai. Saya sampai ke Harvest lagi. Itu kebetulan ya, jadi gini, saya termasuk tahu beberapa bulan terakhir kita itu ada perbaikan di bidang IT, utamanya untuk sinyal ya. Sinyal karena Rumengan Hall itu sekarang udah nggak kayak tahun kemarin, jujur aja udah nggak kayak tahun kemarin, itu sekarang lumayan bagus lah. Bukan lumayan sih, kalau menurut saya bagus. Untuk sinyal pun saya rasa kuat. Jadi dipusatkan tetap di Rumengan Hall, tapi kondisional ya. Artinya kita pusatnya di Rumengan Hall, tapi kalau ada kendala masalah sinyal dan mudah-mudahan nggak ada, itu nanti kita cari solusinya apa bisa dipindahkan ke tempat. Tapi fokusnya tetap di Rumengan Hall. Dan insya Allah saya yakin sih nggak akan terkendala sinyal. Ayo, makasih Bang. Saya nggak bisa pastiin, tapi 70% lah bisa. Mudah-mudahan Bang ya. Tinggal di resik nanti kan bisa kita tes. Dan satu lagi nih Bang, kami panitia ini untuk jalur koordinasinya itu sama siapa ya? Soalnya pada tahun kemarin itu susah kali jalur koordinasinya. Untuk koordinasi, saya kira kamu bisa koordinasi dengan yang ada di sini, dengan Bu Mona bisa, dengan yang bisa, bisa. Di grup. Iya, di grup panitia. Untuk misalnya kalau koordinasi ke kami ya, itu ke saya, ke Santi sama ke Bu Mona bisa, atau ke Bu Yaya. Langsung aja di belakang saya Pak. Iya. Pertanyaan Abang ini koordinasi panitia itu jam makan siang kemana? Gitu. Oh. Ya. Tempat kopi kita kalau makan siang di Pialus. Ya, ini berarti setuju ya. Selesai acara Mae berakhir kita makan di Pialus ya. Oke. Oke, kalau untuk makan siang insya Allah aman itu Bang. Iya. Untuk Ya, nanti didaftarkan aja dari nanti didata ya list dari Hima Prodi atau UKM yang masing-masing siapa aja namanya. Berarti kita punya
sama siapa juga nih, sama himanya nih. Oh iya, dari Siapa yang ngumpulin nih? di daftar hadir ini. Apakah yang daftar hadir ini atau Semuanya bisa maksudnya bisa diajak koordinasi yang ada di sini atau dari satu hima satu orang aja gitu. Janganlah, pokoknya Gitu aja ya. yang hadir. Jadi Oh, Satu lima hukum nih apa? satu aja, iya. Nanti dimasukin anggota-anggotanya. jadi nanti di maksud saya minta listnya itu ditandain yang untuk koordinasi dengan siapa gitu ya. Jadi enak. Keluar langsung. Oke, ada yang di sini yang belum ya. Oke, jelaskan. Kalau ada yang tanya-tanya, jangan malu-malu. Iya. Ada semester kemarin ya? Angkatan 20 enggak? Enggak. Angkatan 20 bukan? Kalau angkatan 20 Enggak. Enggak ada yang angkatan 20 di sini ya? Saya. Oh, kau. Sekali. Kena sanksi nggak kemarin pas PKKMP kan? Enggak ya? Iya. Ini tadi ya tolong nama-namanya dibuat di list. Nanti dikumpulin di atau kalau bisa sekarang kalau enggak nanti dikumpulin di ruang rektor 3. Nama-namanya terus diconteng aja ini koordinatornya gitu untuk kami koordinasi. atau by WA juga boleh. By WA atau Telegram Kita yang buat ini ya, namanya cuma misalnya dari hukum sampai siapa aja. Tapi semua peserta itu nggak ada di dulu. Maksudnya tuh berdua Oh iya itu satu ya. Satu lagi saya ingin pastikan kalau adik A, teman-teman mahasiswa barunya udah tergabung di grup prodi masing-masing ya. Kalau dipastikan ke kaprodinya atau ke admin, staf admin P3T yang adminnya ya. Kalau kayak admin fakultasnya kayak Eti dari hukum itu si Eti yang langsung itu. Teknik itu ada Farhan sama Nica. Terus dari dokter ya Nica Salalala kan. Amin kedokteran ada si Amin. Terus pastikan rekan-rekan mahasiswa baru itu udah tergabung di grup itu ya. Karena masih ada yang nanya sama dari sipil kemarin ada yang tanya. Betul. Untuk update kalau ada mahasiswa baru karena kebetulan saya di PMB, kalau ada mahasiswa baru nanti saya update yang mahasiswa barunya itu ini hari Jumat, hari Senin saya update karena ada penambahan pasti ada penambahan dari kemarin. Saya update hari Senin nanti ya, dari hari Senin di grup. Jadi saya tulis di sini nanti yang tambahannya aja. Misalkan teknik mesin titik 2 tambahan namanya ini FPM ini nomor handphonenya ini. Pak, izin Pak, kalau boleh absensinya kita buat nomor handphone aja Pak. Itu kan cuma tanda tangan aja Pak, cuma ada handphone. Ini terkait pembuatan SK juga. SK kita tahun kemarin udah. Nggak ada, kita SK tahun kemarin nggak ada. Kita cuma sertifikat tahun kemarin. sertifikat ya. Iya. Mau SK mau digadai. Kita cuma nggak ada tahun kemarin. Kira-kira SK bisa digadai belum? Iya. Nggak ada. Sertifikat aja. Cuman sertifikat aja kami dapat kok. SK itu kan Pakai ini ya. Ada perwakilan perawatannya ada. Perawat ada. Nanti yang nggak ada nanti usulan. Kasih nomor handphone. Biar bisa dibuat grup, jadi segala informasi bisa disampaikan di sini tulisannya. Nomor handphone WA atau nomor handphone? WA. WA. Biar sekalian bisa WA-an. Iya. Kalau tahu ada yang undang ke kiai dia kan Kak? Iya. Ya kan Kak? Dari sponsor di Dari sponsor di buku. Ya, dicarikan sponsor. Sekalian membersihkan pantai ya kan? Ini jangan sikitnya lagi membaca nak. Nanti tanya berapa bisa pulang. Oke, Sambilan itu.
sembari absennya berjalan, kalau ada masukan-masukan yang lain dari teman-teman. Ini di setiap hima rata-rata perwakilannya maksimal berapa ya? Karena kita kan nanti patokannya itu tuh Nanti ke satu. Kita minta 5 aja. 5 setiap fakultas, setiap prodi 5. 5 sama 3. Kalau 5 kami nggak cukup ini bang. Kami Berarti maksimal. Minimal 5, minimal 3. Ya. Ya, oke, kita sepakati ya maksimal 5, minimal 3 karena tidak mungkin 1 atau 2 orang karena terkait nanti akan ribet lah, nggak ada yang penggantinya untuk kegiatan tersebut. Nanti itu akan sebagai pedoman kami untuk pengajuan, baik itu nanti cedera mata, gitu kan, akan kami ajukan itu dan juga konsumsi dan SK sertifikat, gitu ya. Terima kasih. Kami sudah sepakat 5. Teman-teman 5 orang. Ya bentar. Memang ahli hukum ini sepakat. Boleh silakan. Kalau ke sini ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat abang kakak saya dari seluruh fakultas. Salam buat sore buat ketua panitia juga emak saya dan kakak-kakak cantik. Begini, ini kita masih ada meeting lanjutan tidak? Itu pertanyaan saya dulu. Kalau dikatakan ada, berarti saya tidak bertanya. Tapi kalau dikatakan tidak ada, baru saya bertanya. Untuk finalisasi. Berarti untuk closingnya. Oke, berarti saya Tapi belum. tidak menutup kemungkinan ada baiknya bertanya sekarang aja. Oke, baik. Biar Ya. nanti ada hal-hal yang akan disiapkan, kita siapkan dari sekarang gitu. Baik, nah dari tadi kan Bu Santi menjelaskan tentang tata tertib, peraturan dan segala macam. Akan tetapi dari tadi saya belum mendengarkan fungsi kita sebagai apa ketika di acara. Begini, setahu saya ketika kita dilibatkan itu sudah dibentuk masing-masing. Contohnya dari fakultas mesin nanti handle yang ini ya, dari hukum handle yang ini ya, atau dari ini bantu yang ini ya. Jadi sehingga Bu Santi atau ketua panitia itu tidak diubah-ubah ketika acara. Paham nggak? Jadi mohon nanti Bu Santi atau ketua tunjuk 1 orang untuk koordinator di mana semua hima yang bertugas jadi panitia larinya ke 1 orang, bukan ke beliau-beliau. Sarannya saya. Jadi tadi saya diam, bingungnya begini. Oke, kita dari hukum diajak meeting, dijelaskan tata tertib, karena kebetulan saya baru PPKMB tahun lalu, saya sudah paham teknisnya. Tapi saya tidak tahu saya mau ngapain nantinya. Apakah saya datang hanya sebagai pemanis berdiri pakai bikini, atau kita disuruh sebagai contoh kayak saya, oke Mbak bantu gulung kabel ya, benar nggak sih? Jadi kita sudah tahu fungsinya masing-masing, Ibu. Mungkin seperti itu. Kenapa saya sarankan supaya panitia itu tidak kewalahan, khususnya ketua. Karena setiap kali saya memang bikin acara, saya tidak mau ketua panitia itu diganggu. Mungkin itu masukan dari saya. Dan yang kedua, kadang-kadang ketika kita Zoom, Ibu, kita kan pakai layar nih, ya. Pakai layar kan nggak mungkin 1 orang yang mantau, MC-nya 1 orang. Kan nggak lucu ketika nanti si MC mau bilang mute, itu teriak-teriak. Sebaiknya kalau boleh, tolong sediakan HP. Jadi ketika berkoordinasi sudah enak, tidak teriak-teriak, dan aku sih bilangnya lebih simpel kalau ada. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih, selamat sore. Dengan siapa? Maaf. Baru? Baru Budan. Karena baru Budan menjelaskan dalam diri, saya berdiri juga. Oke, terima kasih Kak ininya masukannya. Ada pertanyaannya, ngapain sih panitia ini ya? Ya, dari awal kita udah menjelaskan bahwa kita ini mendampingi peserta dari hima prodi.
ya kan? Jadi fokusnya kepada mendampingi hima prodinya nih, memantau pesertanya misalnya dari dari peserta hukum. Peserta mahasiswanya ada 30 atau 40 peserta. Kita nulis apakah semuanya sudah masuk. Nah, kita selain nulis kan pasti kita sebagai co-host mengadmit nih bahwa dia masuk ke Zoom sudah sesuai dengan standar yang kita berikan, bahwa ada nama, NPM dari prodi mana. Nah itu awalnya di situ dulu. Kalau Ya. tadi sudah secara teknis, maksudnya kan ini kita dari prodi kan kita dari market yang datang baik di lagi resmi atau katakan kita acara. Kalau Ini kita mau ngapain? memantau itu Kak dalam aplikasi, Satu itu aja. saya bisa kirim anggota saya di rumahnya mantau. Cuma maksudnya gini, kita datang di sana nih, kita kan wajib datang nih, tatap muka. Apakah kita datang duduk manis di sana? Gitu loh, itu mungkin maksudnya. Oke. Nah, apakah dibagi misalnya, oh Itu- ini bagian konsumsi, nanti ini bagian mendampingi Pak Rudi menyambut, oh ini potong rumput, ini sampah, konsumsi, gitu loh. Jadi setiap maksudnya mungkin di setiap prodi hima punya penanggung jawab masing-masing. Misalnya di kami panitia kan ada koordinator perlengkapan. Berarti ada salah satu hima prodi yang mengikut dalam kegiatan tersebut. Gitu kan, maksudnya seperti itu ya. Entah perlengkapan dari setiap hima satu orang. Kita coba. Misalnya seperti itu. Nah itu salah satu sebagai masukan kami karena tahun lalu itu tidak ada. Kami yang handle semuanya blok gitu, dari perlengkapan. Maaf Bu, tahun lalu kami udah mengajukan seperti itu, tapi Ibu bilang nggak usah. Ditolak ya? Kali ini saya nggak boleh ditolak nih. Iya, karena kami udah mengajukan tahun lalu kalau kami ingin mengikuti koordinasi setiap hima satu orang itu ada di dalam satu koordinasi. Kami udah menekankan itu tahun lalu, tapi dengan kata tahun lalu itu ketua panitianya siapa? Pak Pendi bilang kami nggak perlu terlibat dalam hal seperti itu, cukup kami saja, cukup pihak dari kampus saja, itu kata Pak Pendi. Lalu apa tugas kami sebagai pembantu di sini, kata saya. Terus kata Pak Pendi, ya kalian cukup mengawasi dan mengabsensi, itu kata Pak Pendi Bu. Oke. Nah, Ya nggak apa-apa. Itu kita ya sebagai masukan juga. Kalau di saya ya, karena kemarin kalau tahun lalu saya juga sebenarnya masuk ya. ya. Kebetulan saya tidak mendengar hal itu dan kita menghormati keputusan ketua. Jika memang itu adalah keputusan kita hargai. Ya memang sebenarnya kita juga butuh teman-teman semua masuk ke dalam kegiatan tersebut, misalnya sebagai perlengkapan, kita koordinasi dengan siapa, kita masukkan di situ. Nanti kan ada SK tuh. Nah SK-nya teman-teman semua sebagai apa sih kan gitu. Ya nanti kita akan koordinasikan itu. Ya bisa ya Bang, ya. Kalau itu kita bisa masukkan itu. Nanti akan kita mungkin untuk ini sebagai apakah perlu kita tampilkan SK. Terus siapa yang berkenan di bagian, misalnya bagian konsumsi siapa, bagian perlengkapan siapa. Nanti kan akan koordinasi tuh dengan panitia di prodinya. Ya. Apakah perlu kita tampilkan ya? Lebih baik seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Ini kan mengurangi beban panitia. Ya benar. Makanya itu dia. Kita tidak menyalahkan yang sebelumnya juga. Kita hargai keputusannya. Kalau misalnya tahun lalu ada yang seperti itu sudah berlalu. Kalau misalnya ini itu masukan sangat berarti buat kami bahwa teman-teman semua maksudnya melapangkan dada untuk ini kami mau bantu apa nih selain kita maafin ngapain sih Kang, gampang banget itu mah kan gitu ya. Tapi terima kasih buat teman-teman semua mau ikut andil dalam kegiatan tersebut gitu. Sebenarnya banyak ya seperti yang siapa sih untuk perlengkapan, untuk konsumsi apa segala macam. Jadi itu yang kita bilang, karena ini ada walaupun ini kegiatan Zoom ya, tetapi kan kita panitia yang kita yang kumpul sini kan wajib datang. Ya. Apakah kita hanya datang senyum duduk manis mendengar dan melihat? Kan nggak mungkin.
Nah, alangkah lebih baik kalau kita yang ada di sini dibagi dari pada panitia intinya, artinya kita masuk ke dalam subnya kan. Tinggal berbagian ya, oh nanti kamu bagian bersihin sampah ya, saya bagian konsumsi, saya bagian ini kan bisa. Jadi Pak Ketua Panitia itu tidak pusing lagi, dia fokus hanya menemani tamu undangan gitu loh. Dia terfokus dan kemudian kita tentukan di antara kita mahasiswa nih siapa yang bertanggung jawab. Artinya bukan mengambil alih, tetapi berkoordinasi. Jadi PIC-nya satu pintu gitu loh. Nggak pusing nanti nyarinya. Iya, benar Bang. Ya kan? Iya. Kira-kira gitu Pak. Karena ini ada Pak Wali Kota. Tuh, biasa nanti Bang Raja yang kawal nih. Wali kotanya. Dan satu lagi, apakah ada tentang panitia dari kampusnya? Struktur ya. Panitia dari kampus. Jadi misalnya bisa ditampilkan nih. Jadi kita tahu nih definisinya. Definisi siapa aja. Iya. Mantap. Apa sih? Tadi tambah lagi. Ada tahu nggak? Ya. Baru kita tanya ketua. Kita tampilkan yang SK Kemarin. yang dosen ya, dosennya dulu ya. Atau yang untuk menyambut Pak Wali Kota. Tadi yang datang itu tetap main pita putih. Iya. Maksudnya tinggal pakai pita putih tambah pula bed sini kan. Terus pakai dasi ya Jadi yang penting Ananda sekalian diminta kepada Ananda pada hari tanggal 30 itu kan Pak Wali Kota datang. Ananda semuanya memakai pakaian pakai baju alma mater yang kuning. Ya, kemudian nanti disambut nanti tolong ya oleh Ketua Himaproddi dari hukum. Ya, karena dekat dengan Pak Wali Kota, bagaimana udah biasa dia tuh wartawan juga dari Fakultas Hukum banyak mengirit. Nah, iyalah, mengirit waktu. Mengirit waktu. Tapi Ini wajib saya potong karena kan yang meeting di sini ini mah tidak hanya hukum. Tidak ada batasan, nanti dipilih saja mungkin dari hukum berapa, dari fakultas lain berapa untuk mendampingi Ketua-ketuanya saja. Yes, untuk menyambut Pak Wali Kota. Lihat kami aja nanti Pak Rudi muntah lihat kami. enggak, maksudnya menyambut Wali Kota itu bikin pagar lukis berbaju kuning. Ya. Maksudnya balik. Iya, itu loh. Iya. Iya. Jadi kan nanti di pintu
masuk itu berjajarlah kalian para mahasiswa ini pakai baju kuning, pakai alma mater kita. Nah, disambutlah beliau. Mungkin nanti ada tarian kalau udah sampai dalam. Ini kita tunggu di luar. Maksud ibu, semuanya kita turun tangan menyambut Pak Wali. Ada tarian? Pakaiannya materi yang nanti kalau sampai malam diusahakan. Kalau ada budgetnya? Nggak ada, nggak pakai budget. Ini semuanya pegawai. Enggak, ada ya. Kita penari Kak. Untuk tadi persembahan, paling kita membudgetkan untuk kayak make up, kayak seragam itu dari kami. Nanti coba kakak catat sama saya, kita mau. Nah, ini Bapak Warren Pak. Nanti kalau misalnya ada lanjutan kita koordinasi. Kalau ada yang kurang-kurang koordinasi mau Semua ada lengkap. Ya, jadi semuanya berderet menyambut Pak Wali Kota. Kemudian sampai di dalam nanti di dalam ruangan ada tariannya. Nah, kita semua adik-adik mahasiswa duduklah di kursi yang berjajar sampai ke atas kayak nonton film itu. Jadi full di situ, jadi cantik. Ya kan, nanti si Rina ini yang memoto. Ada rumah. Tidak lah, masuk koran mau Rina. Kan untuk fakultas, untuk universitas Batam. Oke nah, itu adalah permintaan. Dokumentasi ini kita siapkan. Baik, alhamdulillah. Ada udah. Kita ada Kalau selesai pandemi baru kita bisa turun semua. Kita mau akan ada meeting lanjutan ya. Mungkin pembagian devisinya nanti di situ aja ibu kasih ibunya. Mengingat waktu kita sudah ada sore. Boleh. Maksud kami begitu saja. Dan juga kan kita sudah tahu nih berapa orang. Nanti devisi sebalik itu kan otak kartu. Ya nanti dari masing-masing hima atau KM atau apa segera mungkin lah diajukan nama-namanya ya. Tadi minimal 3 maksimal 5 Bang ya? Iya, minimal 3 maksimal. Maksimal 5 aja. Karena bangku bioskop kita juga mungkin kayak terbatas ya. Iya. Gimana tuh Bang kalau misalnya kekurangan anggota Bang? Kalau kami kekurangan anggota gimana tuh Bang? Karena dari teknik sipil sendiri itu banyak dari luar kota. Boleh. Kalau boleh Selalu siap membackup. Kalau boleh enggak apa-apa Bang? Misalkan kalian cuma ada 2 orang nih. Iya. Satu dari kawannya dari hukum. Boleh Bang ya? Oke Bang. Ayo Bang. Sholat. Itulah Bukan sholat, sayang ini jam berapa? Oke, apa masih ada tambahan lain teman-teman? Betul udah jam 4 juga kan? Oke, untuk revisinya mungkin nanti pas pertemuan ya baru juga ya. Oke, untuk rapat untuk sore ini kan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih atas masukan dan kritiknya untuk kebaikan acara kita nanti. Pak Warren Pak. Oke, rapat koordinasi kita saya tutup pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita jumpa lagi minggu depan ya, di hari dan jam yang sama mungkin ya, biar enak kayak minutnya. Bagusnya ada mepet ya. Rabu lah ya. Nanti pokoknya Rabu kita langsung ajuin ke ruang rapat, peminjaman ruang rapat jam 2. Jam 2 ya. Ya kamu yang ngajuin nanti untuk ke ruang rapat hari Rabu jam 2. Sampai jumpa hari Rabu jam 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.